أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebahagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untukmu, yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya, atau kamu enggan untuk mengambilnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Kaum muslimin, pada kesempatan asar ini kita akan bicarakan tentang wakaf milenial. Wakaf milenial. Salah satu yang disebut dengan amalan menilai itu adalah wakaf. Wakaf apa itu? Wakaf uang. Biasanya orang berwakaf dengan benda semua. Bisa yang paling banyak itu wakaf masjid, tikar. Itu bagus. Tapi sekarang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat umat Islam, yakni wakaf itu dengan wakaf uang. Lalu segmennya ternyata selama COVID itu ada lembaga meneliti kaum milenial cukup tinggi. Kenapa dia mau berwakaf dalam membangun kehidupan? Nah, kalau kita lihat apa manfaat berwakaf ini, itu banyak zaman sekarang ini. Misalnya, pertama, manfaat wakaf itu mengalir abadi sepanjang masa. Maka wakaf itu nilainya tidak ada batas waktu. Tidak ada batas waktu. Pemana sekarang berwakaf untuk pendidikan, membiayai sekolah. Mungkin suatu saat sekolah itu tidak hidup lagi, tapi murid-muridnya belum bisa membangun sekolah lagi. Hasil dari sekolah itu pun masih mengalir di sana. Bahkan itu sekolah awal ini tidak ada lagi, tapi nanti dibangun pula sekolah baru oleh murid-murid hasil sekolah wakaf tadi itu. Itu masih mengalir. Jadi dia bersambung terus. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari senantiasa kita berwakaf uang di masjid kita ini. Ada selain ada Aziz, kita punya lembaga wakaf uang. Yang kedua, berwakaf itu melatih jiwa sosial kita untuk peduli sesama manusia, peduli kepada orang. Sosial ini penting karena dengan kekuatan wakaf itu membangun ekonomi, bisa merubah perilaku manusia. Merubah perilaku manusia itu bisa dengan bentuk wakaf. Misalnya anaknya tidak sekolah, datang lembaga wakaf
tidak ibu sholat terus ke masjid, ikut kegiatan masjid? Pasti dia mau. Nah, karena itu berwakaf itu merubah perilaku kemanusiaan dan merubah perilaku agama seseorang. Manfaatnya yakni melatih jiwa sosial dan akan tumbuh dari mereka suatu saat mereka pula yang akan begitulah. Yang ketiga, wakaf ini dapat mendorong pembangunan negara. Itu kalau kalian yang paling banyak dana wakaf bangun negara itu sekarang di Turki. Di Turki, membangun rumah sakit, membangun sekolah, membangun fasilitas umum seperti jalan. Kalau sekarang ini kan kita tahu lah kita bersama, kalau ada jalan desa, orang sudah memulai satu desa di Jawa itu mereka tak mengandalkan dana desa, dana negara, tapi membangun jalan dalam komplek itu dengan dana wakaf. Wakaf. Jadi dibangun dana wakaf, kemudian setelah itu orang menggantinya, memanfaatkannya. Dibuatnya kota yang baru itu akan mengalir terus. Jadi negara infrastruktur bisa dibangun dengan wakaf. Yang keempat, manfaat wakaf itu ialah mengembangkan syiar Islam. Dengan wakaf syiar Islam akan bertambah. Bagaimana dia bertambah? Misalnya sekarang ada gerakan Majelis Wakaf PP Muhammadiyah itu membangun, mewakafkan beberapa tenaga pengajar Quran untuk daerah terpencil. Kemudian diberikan fasilitas untuk itu. Nah, dengan wakaf ini dibayar dengan uang wakaf masyarakat yang diambil manfaatnya. Jadi mereka mendirikan sekolah, orang membayar uang sekolah sebagai sesuai kemampuannya. Yang nilai wakaf yang pertama tidak hilang, berkembang, manfaat istilah juga Islam juga dapat. Nah, ternyata dari sebagian objek wakaf itu kaum milenial cukup mendominasi untuk bagaimana peran mereka dalam wakaf itu. Misalnya tahun 2021 itu mencapai 5,3% di Indonesia kaum milenial anak-anak muda itu menginfakkan dan memberikan uangnya melalui wakaf. Kemana diberikannya? Apa dasar dia memberikannya? Ini mungkin bagi para wakaf uang kita menjadi perhatian. Ada 4 alasan mereka berwakaf uang. 1, itu karena dia memang mengetahui manfaat wakaf itu yang tadi di atas itu dia tahu, literasinya dia baca, ada ayat Quran, ada manfaat untuk negara, ada manfaat untuk ini, ada praktis tahu. Yang kedua memang karena sikap keagamaan, nilai religius. Kenapa religius? Karena dia dengan berakal mendapat manfaat dari Allah dan memang dapat memberikan manfaat kepada manusia. Karena saya katakan manusia paling bermanfaat itu adalah manusia bermanfaat bagi orang lain. Ketiga, alasan kenapa mereka berwakaf uang, kepercayaan kepada lembaga wakaf itu sendiri. Nah, sekarang Muhammadiyah punya lembaga wakaf. Perlu kita tingkatkan transparansi, keterbukaan, laporan supaya publik dapat membaca laporan itu. Dengan kepercayaan publik itu, dia membaca tentang kemana arus uang kita berikan, dari mana sumber masuknya, itu akan menimbulkan tingkat kepercayaan tinggi terhadap lembaga wakaf kita. Jadi kalau nanti misalnya sudah diketahui ada di depan itu mungkin saja digital dibuat di depan masjid, laporan penggunaan uang wakaf itu, angkanya berapa, nilainya berapa, sasarannya kemana, publik akan membaca dengan sendirinya. Dengan begitu, program-program yang tampil orang mungkin akan semakin tertarik. Nah, ternyata bisa Bapak itu di sebuah komplek 3.000 orang dilupa oleh dana wakaf dari pekerjaan gelandang, pemulung dan ngamen menjadi orang biasa yang punya pekerjaan dan berdiri situs Muhammadiyah Muhammadiyah. Yang keempat, kenapa milenial itu percaya? Karena
karena dia ada manfaat sosial, dia rasakan. Karena dia rasakan, dia tahu ketika sebelum orang ke sebuah sekolah, anak tidak mampu, datang orang memberi bantuan wakaf. Ternyata di sekolah anak muda tahu kalau dengan wakaf bisa membantu beasiswa seseorang sehingga dia tidak jadi berhenti sekolah. Nah Bapak Ibu, perlu kita biarkan kegiatan wakaf kita dan bagi lembaga kita perlu ditunjukkan transparansi dan terbukaan untuk umum sehingga akan memancing, mengundang tingkat kepercayaan yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.